Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat permainan, kembali lagi bersama saya Muhammad Soim Miftahul Makfur. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menerangkan mengenai materi pembelajaran matematika, yaitu materinya membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data dan grafik. Oke, itu adalah materi pembelajaran matematika kelas 7 semester genap. Langsung saja kita simak materinya berikut ini. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke materi ya. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa materi ini akan menjelaskan mengenai membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data dan grafik. Sebelumnya, mari kita bahas dulu bagaimana pengertian mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai itu sendiri. Yang pertama, untuk perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Jadi teman-teman, jika ada sebuah variabel itu bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Seperti halnya contoh berikut ini ya. Untuk yang contoh nomor 1, jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Nah, tabungan itu akan semakin banyak jika waktu tabungannya juga semakin lama jangka waktunya. Begitu. Untuk nomor 2, banyak barang dengan jumlah harga barang. Jadi semakin banyak barang yang kita jual dengan jumlah harga barang yang semakin tinggi, maka juga akan naik pula keuntungan kita. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Jadi teman-teman, dari contoh ini, untuk pekerja, jika banyak pekerjanya itu mungkin 5, maka yang dikeluarkan upahnya itu juga sebanyak 5 itu. Tapi kalau pekerjanya 10, maka banyaknya upah yang dikeluarkan akan berjumlah 10. Jadi sama-sama naik variabelnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk rumus perbandingan senilai. Jika dalam matematika A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dan ada cara lainnya, yaitu jika A sama dengan X, maka untuk mencari B adalah B sama dengan B per A dikalikan dengan X. Itu contoh untuk persoalan matematika. Kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Untuk pengertiannya sendiri adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Kalau ini dan bedanya dengan senilai tadi, jika variabel pertama itu bertambah, namun variabel yang lainnya akan berkurang atau turun nilainya. Sebagai contoh, berikut ini ada 2 contoh. Untuk contoh yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Jadi semakin banyak pekerja yang bekerja, misalkan kita membangun sebuah proyek rumah. Di situ ada 10 pekerja atau 15 pekerja. Maka semakin banyak pekerjanya, nantinya untuk waktu penyelesaiannya pun akan semakin berkurang atau semakin cepat. Jadi pekerjanya tambah, waktunya berkurang. Untuk nomor 2, banyak hewan dengan penghabisan makanan. Nah, udah jelas ya teman-teman. Jadi kalau hewan peliharaan kita semakin banyak, maka untuk menghabiskan makanannya itu akan semakin cepat. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau hewan kita sedikit, ya untuk penghabisan makanannya juga akan sedikit. Jadi sama-sama ada penurunan. Kalau itu, kita lanjut untuk rumus perbandingan berbalik nilainya untuk matematika. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Untuk cara lainnya, misalkan jika A sama dengan X, maka B sama dengan A per B kali X. Ini sebenarnya sama seperti halnya tadi di
perbandingan senilai. Mungkin hanya nanti variabelnya yang berbeda. Nah, lanjut untuk pembahasan berikutnya, itu perbedaan persamaan senilai dan berbalik nilai. Untuk yang senilai, apabila suatu variabel, suatu kejadian bertambah, maka yang lainnya akan bertambah juga atau terjadi sejajar. Berikutnya berbalik nilai. Apabila suatu variabel bertambah, maka yang lainnya akan berkurang atau terjadi kebalikannya. Begitu teman-teman, mungkin sampai sini paham ya, semoga juga paham. Untuk yang keempat, penjelasan yang keempat mengenai tabel dan grafik perbandingan senilai. Untuk tabel dan grafik menunjukkan hubungan antara pensil dan harganya. Ini adalah contoh yang saya ambil. Berikut ini ada perbandingan antara banyak pensil dengan harga. Di sini terdapat tabel mengenai banyak pensil dan harga. Untuk yang pertama, di kolom pertama ini jumlah pensil itu 1 dengan harga 400, jumlah pensil 2, jumlah harga 800, jumlah pensil 3, jumlah harga menjadi 1200. Dari sini saja sudah terlihat ya teman-teman, jika banyak pensil itu bertambah maka harganya pun akan bertambah. Jika kita beli pensil 1 harganya 400, jika kita beli 2 harganya 2 kali lipatnya. Jadi sama-sama variabelnya naik atau sejajar. Berikutnya untuk grafik, gambaran grafiknya seperti ini. Untuk garis yang di bawah, kurva bawah, itu menunjukkan banyak pensil. Untuk yang satunya ini menunjukkan harga pensil per rupiah. Sama hanya tabel tadi, jadinya bentuk grafiknya lurus dari titik 0 melalui titik 0. Berikutnya untuk tabel dan grafik perbandingan berbalik nilai. Sekarang perhatikan, di sini saya menggunakan contoh seorang pengendara mobil berangkat dari Jakarta menuju kota Solo dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 16 jam dengan rincian sebagai berikut. Untuk waktu perjalanan, 1 jam perjalanan itu kecepatan rata-ratanya 60 km. Jika 2 jam perjalanan, waktu kecepatan rata-ratanya itu 30. Kemudian untuk waktu perjalanannya itu 3 jam, maka kecepatan rata-ratanya 20. Dari sini sudah terlihat bahwa variabel yang pertama naik, namun untuk variabel yang lainnya turun. Ini untuk perbandingan berbalik nilai atau kebalikannya tadi. Kemudian untuk grafiknya, grafik kurvanya, dari hubungan antara kecepatan rata-rata dan waktu perjalanan akan menjadi seperti ini. Untuk yang horizontal itu menunjukkan waktu perjalanan dalam jam. Kemudian untuk yang vertikal ada kecepatan rata-rata mobilnya, menunjukkan menjadi garis lengkung dari hasil waktu dan kecepatan rata-rata mobil Jakarta ke Solo. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.